disyariatkannya menuntut ilmu. Apa yang mensyariatkan kita ini supaya kita belajar ilmunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat dari orang-orang mukmin. Siapa yang diangkat derajatnya? Orang yang mau menuntut ilmu. Utul ilm, orang yang mau mendatangi utul ilm. Utul itu datang, al ilm, ke majelis ilmu. Saya sering sampaikan, ada ndai sama-sama sembahyang. Habis sholat asar ada yang sama-sama sembahyang. Sama-sama kita menjadi orang beriman. Tapi kita meluangkan waktu kita untuk belajar. Pahala sembahyang tadi ndai sama dengan orang yang ndai sholat berjamaah tadi. Tapi ndai menghadiri atau meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu, Allah tambahkan beberapa derajat itu dari orang-orang yang biasa yang tidak mau belajar ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, Masya Allah. Imam Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Tingginya derajat yang ditinggikan oleh Allah bagi orang yang menuntut ilmu daripada orang-orang yang beriman sebanyak 700 derajat. Coba bayangin, sabu umiyati darajah, 700 derajat. Antum datang sini, duduk, hadir di majelis ilmu ini, yakin dengan firman Allah tadi, antum diangkat oleh Allah sebagaimana tafsirnya yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, 700 derajat. Coba bayangin, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan 700 derajat ini. Imam Ibnu Mas'ud melanjutkan qaulnya, anna baina darajah ila darajah al-akhirah, antara derajat yang satu ke derajat yang lain jaraknya sama dengan seseorang menempuh perjalanan 500 tahun. Coba bayangin, 500 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita dalam Al-Quran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengeluarkan suatu qaulnya, inna hadzal Qur'an huwan nasih alladzi la yagush. Ini termasuk asar-asar para ulama yang menjadikan kita ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Asar qaul-qaulnya para sahabat, apalagi yang mengatakan ini adalah Imam Ali radhiyallahu an. Dia berkata bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah an-nasih, pemberi nasihat yang tidak pernah menipu. Ya enggak? Al-Quran, nasihat yang terbaik adalah Al-Quran, tidak pernah menipu Al-Quran. Al-hadi alladzi la yudil, pemberi atau petunjuk jalan yang lurus yang tidak pernah bengkok. Wal muhaddis alladzi la yakdzib, dan pembicara yang tidak pernah berdusta. Itu kata Ali radhiyallahu an, Imam Ali radhiyallahu an, kaitan dengan Al-Quran. Kalau kemarin telah kita sampaikan, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, saya tambahkan bahwa tidaklah Al-Quran itu perkataan syaitan yang terkutuk, wala biqauli kahin, tidak pula perkataannya para tukang tenun, wala biqauli syair, bukan pula perkataannya orang yang syair. Maka setelah itu, afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berpikir, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran kalian, kenapa kalian itu Al-Quran. Ikhwan fillah arsyadani warsyadakumullah, dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian kita akan yang kedua, qaul para ulama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perbedaan ilmu dengan harta. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa harta itu, ilmu itu
warasatul anbiya. Warisannya para nabi. Ingat, kenapa warisan para nabi yang harus kita jaga ini? Karena wallahi demi Allah, seluruh nabi yang diutus oleh Allah yang jumlahnya ribuan itu, tiada terhitung jumlah nabi itu. Dalam pembahasan ulama yang lainnya, saking banyaknya itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu warisannya para nabi dan rasul. Wa ammal wal warasatul muluk wal ghina. Akan tetapi kalau harta itu warisannya para raja dan para orang-orang kaya. Ya. Yang kedua, ilmu menjaga harta. Ilmu itu menjaga pemiliknya. Yang kedua ya perbedaan. Ilmu, kalau ndai mengetahui ilmu syar'i, ilmu itulah yang menjaga diri kita. Contoh, Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu. Hadirnya kita ke majelis ilmu karena dorongan Al-Qur'an. Berarti apa? Ilmu yang menjaga kita. Sementara harta dijaga oleh pemiliknya. Coba Honda di tando sigi ake Honda Jupiter mamaitbo. Tis jaga mretin toin pangamdo. Ya kan gitu. Artinya apa? Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ilmu kalau diamalkan bertambah. Semakin dai amalkan ilmu itu semakin membekas dan kuat dan bertambah. Tapi kalau harta ndai belanjakan, berkurang dan hilang sia-sia begitu saja kecuali sedekah. Kecuali harta yang disedekahkan. Ya. Ilmu, ya enggak? Ilmu itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dibutuhkan oleh para raja, para jenderal, para pemimpin. Ya enggak? Saat Latif itu sampai diundang oleh Presiden Indonesia untuk menyampaikan tausiah. Kapolri Idam Aziz ketika buka Mukernas Polri yang diundang Saat Latif. Ya enggak? Gubernur apa saja yang diundang Ustadz Abdul Somad. Mananya Pak? Ilmu itu dibutuhkan oleh para raja, para pejabat dan lainnya. Tapi kalau harta itu dibutuhkan oleh orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Ada nggak harta itu dibutuhkan oleh orang kaya? Nggak ada. Pasti orang miskin dan orang yang susah datang untuk meminta. Apakah minta langsung? Apakah lewat proposal? Ya nggak? Iya. Itu bedanya kalau ilmu dengan harta. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di antaranya.